Cek. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Suara saya bisa terdengar? Bisa Mas Zuhru, bisa Mas. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu, ini agak molor sedikit, hampir 1 jam ya ini. Oke, bisa kita mulai sekarang ya Bapak Ibu ya? Ya, bisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Mustafa Fahmi, Kasih Bina Guru MI dan MTS. Yang saya hormati Pak Anis Mashur, Pengembang Teknologi Pembelajaran dari Direktorat PAI. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan FITK Fakultas Tarbiyah PTKIN se-Indonesia. Juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian pengelola PPG WD1, WD2 dan juga para Kaprodi dan juga Setprodi, dan juga tak lupa Bapak Ibu sekalian admin dari masing-masing LPTK. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa bersama-sama di sini menghadiri agenda koordinasi penyamaan persepsi pelaksanaan PPL bagi mahasiswa PPG. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Pak Anies, juga berangkat dari pertanyaan masing-masing LPTK. Ada beberapa LPTK yang menanyakan ke tim panitia nasional terkait dengan mekanisme pelaksanaan PPL, mulai dari LMS-nya, terus kemudian praktik di lapangan seperti apa. Nah, berangkat dari hal tersebut, perlu kiranya kita untuk bersama-sama dalam agenda Zoom meeting ini untuk menyamakan persepsi terkait dengan pelaksanaan PPL, supaya nanti ketika dalam pelaksanaan tidak ada lagi kebingungan di masing-masing LPTK terkait dengan pelaksanaan PPL tersebut. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Anis Mashur selaku pengembang teknologi pembelajaran. Beliau juga mungkin di akademi, khususnya selama proses pelaksanaan PPG nanti akan memberikan beberapa insight terkait dengan pelaksanaan PPL itu sendiri. Baik, langsung saja waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Anis Mashur. Makasih Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, saya Mas ya? Ya Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, karena saya nggak pakai headset. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana ma ba'd. Bapak Ibu Dekan dan juga Bapak Ibu pengelola PPG yang saya hormati, ya malam ini sebagaimana yang kita rencanakan di pertemuan sebelumnya, jadi di setiap etapa dari PPG kita coba samakan persepsi, karena ternyata banyak juga pertanyaan-pertanyaan ke kami yang itu saya kira kita harus jawab bersama-sama. Ya, kalau saya di pusat ya tentunya akan selalu merujuk kepada KMA yang ada, KMA 745, yang lalu kemudian bagaimana penerjemahannya di LMS dan juga bagaimana mekanisme penilaiannya. Nah, juga sepertinya di forum ini juga hadir Pak Rozak. Nanti jika ada hal yang terlewat mungkin Pak Rozak bisa
tambahkan, menyempurnakan, termasuk terutama di sistem penilaiannya. Nah, sebagai sebuah pengingat, reminder saja, saya ingin tampilkan bagaimana penjelasan KMA 745 terkait dengan PPL di PPG ini. Ya, jadi di dalam PPG, di dalam tahap praktik pengalaman lapangan dan penelitian tindakan kelas yang akan kita mulai di hari Senin besok, ya, setidaknya di dalam KMA itu diinfokan, ditentukan bahwasanya tujuan dari PPL dan atau HPPL ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mempersiapkan pelaksanaan belajar juga penelitian tindakan kelas, baik itu yang dilakukan secara luring maupun daring. Jadi memang komponen utama di dalam PPL itu dua, implementasi RPP di kelas real, ya, bukan kelas imajiner, dan juga pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Nah, tentunya ketika berkaitan dengan implementasi RPP, tentunya dengan diikuti dengan bagaimana perangkat pembelajarannya, dan juga ketika berkaitan dengan penelitian tindakan kelas itu juga dikaitkan. Ya, ada dua pilihan, apakah akan dikaitkan atau terintegrasi dengan PPL-nya, terintegrasi dengan implementasi RPP-nya, atau sebagai penelitian yang mandiri. Saya kira ada dua hal yang nanti akan kami sampaikan, ya, termasuk juga di dalam sistem pelaksananya, apakah daring 100% atau luring, atau bisa juga luring. Ini saya kira hal-hal yang bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini, sehingga di beberapa daerah yang mungkin atau barangkali telah menerapkan pembelajaran tatap muka, tentunya ketika PPL-nya juga dipertemukan secara berbeda. Tapi biar tidak jauh berbeda dengan yang luring, nanti kita coba samakan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Nah, Bapak sekalian, jadi kalau dalam teori pendidikan, sekali lagi ini PPL adalah namanya juga pengalaman praktek lapangan. Jadi bagaimana proses pembelajaran PPG yang mulai dari pengayaan profesional, kompetensi pedagogik, kemudian perangkat pembelajaran dan perangkat pendukungnya itu bisa betul-betul melekat pada diri mahasiswa peserta PPG. Sehingga kalau misalkan kita pernah sampaikan teori gaya serap pembelajaran itu kan, ketika seseorang itu akan dapat menyerap ilmu pengetahuan secara utuh atau lebih maksimal ketika ada gabungan antara membaca, mendengar, membaca, mendemonstrasikan, dan mengartikulasikan dan mempraktekkan. Saya kira PPL menjadi satu puncak agar ilmu yang diperoleh selama PPG itu betul-betul menempel pada mahasiswa, betul-betul melekat, dan kita semua tentunya berharap ilmu yang diperoleh tidak hilang begitu saja. Jadi ini dalam rangka lebih melekatkan atau maksimalkan daya serap ilmu pengetahuan yang diperoleh selama proses PPG. Nah, saya tidak perlu membaca secara detail karena di KMA sudah ada, saya kira. Jadi tujuan khususnya yang jelas dari KMA itu kan dijabarkan secara detail bagaimana PPL ini bisa menghasilkan satu kompetensi profesi seorang guru yang dia memiliki satu kompetensi yang utuh, kayak begitu ya. Ya namanya utuh itu berarti tidak terlewatkan. Ya, ilmunya ada,
teknis operasional juga ada, sampai kemudian di bagaimana penyampaiannya itu tentunya kita sudah diingatkan di sebelumnya di ketentuan-ketentuan, misalkan pendekatannya TPEC berbasis HOT, kemudian bisa memperkuat thinking skill-nya, itu betul-betul muncul dalam proses PPL ini. Nah, karena sistem di PPL itu menerapkan pendekatan supervisi klinis, ya, dan juga ada tindakan reflektif, maka tentunya ya, ada satu proses yang di situ hidup, ya. Mahasiswa bukan hanya sebagai orang yang dicekoki lalu kemudian hanya segera untuk diperintahkan untuk melaksanakan apa yang tertulis dalam RPP, tapi dia ada proses dialogis antara mahasiswa, antara dosen, antara bahkan kemudian dengan ada interaksi dengan siswa tempat praktek. Ini yang kemudian nanti ada satu skema bagaimana sebuah proses yang dilakukan oleh mahasiswa itu tentunya selalu mengikuti proses sirkular dari tindakan refleksi, mulai dari misalkan evaluasi, perencanaan, kemudian aksi, kemudian direfleksi dan seterusnya. Jadi prinsip berkelanjutan yang itu dievaluasi secara simultan dan konsisten, dan semua itu nanti akan ujung-ujungnya adalah adanya rencana tindak lanjut dari sebuah refleksi yang dia lakukan. Nah, Bapak sekalian, setidaknya hal yang sering dipertanyakan di dalam PPL PPG ini adalah komponen di kegiatan PPL dalam KMA itu kan disebutkan di dalamnya terdapat persiapan dan eksplorasi belajar. Lalu yang kedua, implementasi hasil lokakarya ke dalam praktek pembelajaran. Nah, ini tentunya pekerjaan yang dia berinteraksi di tempat praktek, ya. Mulai dari melaksanakan kegiatan pembelajaran jadwal, konsultasi, refleksi praktik pembelajaran, kemudian mengoreksi pekerjaan siswa dan seterusnya. Lalu kemudian juga bagaimana campur tangan atau mengintervensi di ekstrakurikuler, sampai kemudian di penyusunan laporan hasil penelitian tindakan kelas dan juga presentasi hasil penelitian kelas. Nah, untuk yang PPL itu tidak ada ruang membuat laporan secara tertulis seperti ketika kita melakukan PPL secara luring, karena produk di dalam kegiatan yang pembelajaran adalah bentuknya adalah video, ya. Jadi tidak dalam bentuk laporan narasi. Tapi untuk yang penelitian tindakan kelas itu bentuk produknya adalah laporan hasil PTK. Nah, ini yang sering dipertanyakan, bagaimana pola implementasi PPL dan juga PTK. Di dalam KMM sebenarnya tidak pernah diceritakan, tidak ada penjelasan tentang apakah PTK itu diimplementasikan secara terintegrasi atau terpisah. Nah, nanti dalam LMS akan saya tampilkan pola yang ditawarkan. Tapi jika kemudian kita mencermati jumlah hari yang ada, setidaknya dalam pola implementasi PPL dan PTK itu bisa ditempuh dengan dua model. Bisa terpisah dalam arti penelitian tindakan kelas dilakukan secara terpisah dengan aktivitas implementasi RPP dalam membelajarkan di PPL itu. Jadi bisa dibagi dalam dua aktivitas. Ketika dia melakukan aktivitas pembelajaran, sama sekali itu terpisah dengan PTK. Jadi guru fokus dalam melaksanakan mengimplementasikan RPP-nya itu. Fokus di situ. Yang jelas komponen-komponen yang telah diberi masukan, direview, di-peer-teachingkan, itu bagaimana bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Kita tahu di awal ketika penyusunan RPP, komponen-komponen seperti pendekatan dengan TPEC, kemudian HOTS dan juga akomodatif terhadap revolusi industri 4.0,
dan juga bagaimana penguatan thinking skill-nya, bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan bisa memperkuat thinking skill di peserta didik. Itu kan ditampilkan, terlihat di situ. Apakah guru ketika mengimplementasikan RPP itu bisa terlihat kuat apa tidak? Terlihat apa tidak? Nah, ini bisa fokus di situ, tidak terganggu dengan aktivitas penelitian di dalam kelas. Ini yang saya sebut bagaimana PTK dilakukan terpisah. Jadi nanti penelitian dengan kelas dilakukan secara mandiri, terlepas dari aktivitas implementasi RPP. Nah, pola yang kedua itu bisa dilakukan secara terintegrasi. Dalam arti terintegrasi itu ketika guru mengimplementasikan RPP 1, 2, dan 3, di dalamnya juga mahasiswa PPG itu membawa agenda untuk melaksanakan penelitian dengan kelas. Nah, tentunya agar itu konsisten selama mengimplementasikan 3 RPP, sehingga kemudian ini bisa disebut siklus 1, siklus 2, maka kemudian tentunya harus dipikirkan betul tema penelitian tindakan kelas. Jadi dia tentunya bukan meneliti tentang pokok bahasan, tapi mungkin yang agak bisa konsisten sampai ke siklus selanjutnya, ya mungkin di riset pendekatan pembelajaran. Nah, itu diintegrasikan. Nah, tentunya ketika itu terpisah dengan terintegrasi, manajemen harinya tentunya beda. Nah, nanti saya perlihatkan yang di manajemen harinya sedikit ada perubahan dibanding dengan mekanisme yang pernah saya sampaikan di awal terkait dengan PPL. Ini di polanya. Nah, yang juga yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah bagaimana ketika di sebuah daerah itu melaksanakan daring, sudah menyelenggarakan tatap muka. Nah, kita buka peluang itu juga. Jadi ketika model penelitian daring, PPL secara daring, yaitu tentunya di daerah-daerah yang dengan zona merah, itu mesti proses PPL dilakukan secara daring 100%. Karena juga sekolah tidak ada pertemuan. Nah, kecuali kadang beberapa sekolah misalkan kayak di pesantren itu sering nekat walaupun zona merah tetap dilakukan proses pembelajaran tatap muka, misalkan begitu ya. Jadi itu nanti ada treatment tersendiri, mungkin akan disamakan dengan ketika itu ada penyelenggaraan pembelajaran tatap muka secara luring. Nah, maka kemudian ada pilihan yang kedua, kalau di dalam LMS yang selama ini kita rencanakan memang untuk memfasilitasi yang daring 100%. Nah, ketika kemudian ternyata di lapangan guru-guru ternyata dia berada di sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka tentunya proses pelaporannya seperti apa. Nah, dalam ketentuan yang telah diedarkan dari beberapa daerah atau wilayah yang dinyatakan termasuk zona hijau atau kuning. Recording in progress. Maka guru dalam melaksanakan PPL bisa mengikuti kebijakan sekolah setempat. Jadi jika proses pembelajaran dilakukan secara luring, maka PPL juga dapat dilaksanakan secara luring. Nah, dengan ini menjadi satu pembeda dibandingkan daring. Kalau itu luring, maka ada proses ketika guru atau mahasiswa PPG mempraktekkan di kelas tatap muka, maka dia harus melakukan perekaman di kelas tersebut. Ya, bagaimana pada saat mengimplementasikan RPP 1, 2, dan 3 dia rekam secara utuh, secara komprehensif. Tentunya ketika guru berharap rekaman ini bisa maksimal, tentunya dia harus menaruh kamera yang memiliki tata pencahayaan yang tepat, sehingga ketika diedit itu ketika divideokan, guru juga kelihatan dari sisi
seluruh badannya bisa kelihatan, tapi juga muka juga kelihatan. Ya bagaimana disampaikan, bagaimana caranya ketika melakukan perekaman hasilnya bisa bagus. Itu bagaimana caranya nanti saya kira dosen pembimbing ataupun guru pamong bisa mengarahkan. Ketika tadi proses editing itu bisa hasilnya bagus. Maka kemudian hasil rekaman proses pembelajaran tersebut kemudian diedit. Nah, yang tentunya akan menghasilkan 2 produk. Kalau meskipun ini saya tidak wajibkan. Jadi karena ujung di akhir dari PPL itu adalah nanti atau di PPG ini nanti adalah 2 video pembelajaran sebagai sumber belajar dan juga video yang itu menjadi basis penilaian implementasi RPP. Nah, maka kemudian ketika guru melaksanakan 3 RPP, mempraktekkan 3 RPP itu, dia akan merekam setiap kali mengimplementasikan itu. Setidaknya kalau dia guru merekam 3 RPP akan dapat 3 video. Tapi kemudian ketika mau dibagi, di dalamnya ada konten video pembelajaran sebagai sumber belajar dan video pembelajaran sebagai implementasi RPP, tentunya dia akan memiliki 6 video jika guru bersangkutan itu melakukan proses editing secara maksimal. Tapi yang wajib sebenarnya hanya 1 sebagai basis laporan di akhir. Tapi ini juga punya kendala tersendiri karena setiap proses implementasi RPP, guru pamong dan dosen pembimbing itu kan proses pemantauannya adalah dari laporan video. Maka mau tidak mau setiap kali satu implementasi RPP minimal harus ada 1 video sehingga nanti guru pamong dan dosen pembimbing bisa melakukan koreksi atau review atas implementasi pembelajaran. Jadi ya mau tidak mau memang minimal nanti produk dari semuanya selama proses PPL itu ya minimal 3 video dan 1 video pembelajaran yang lengkap. Nah ini nih di model pelaksanaan. Nah bagaimana di LMS? Fasilitas yang tersedia di LMS itu tidak jauh berbeda dengan yang menu-menu sebelumnya. Cuman hanya saja nanti di dalam tahapannya itu ada sedikit modifikasi. Jadi misalkan di dalam PPL 1 itu dalam PPL 1 itu kan dilaksanakan selama 8 hari. Saya coba bagi dalam tadi yang pola integrasi dan pola terpisah tadi. Saya coba buatkan 2 pola. Ini pola 1 yang terintegrasi. Jadi kalau misalkan hari pertama ini setidaknya guru pamong dan dosen pembimbing sudah punya bayangan selama 6 hari atau 8 hari itu akan diapakan. Selama 8 hari itu akan diapakan. Nah, saya coba tawarkan beberapa alternatif. Nah, alternatif pertama. Jadi desain pada hari pertama itu tentunya akan membaca kontrak kegiatan atau semacam bukan kontrak lah, gambaran apa yang akan dilakukan selama 8 hari itu. Yang kemudian hari pertama itu akan terlihat agenda koordinasi dengan kepala sekolah. Ini kan sebenarnya tidak bermasalah karena guru bersangkutan sudah bekerja di situ, sudah mengajar di situ, sehingga ya paling hanya menyampaikan laporan bahwasanya ini guru yang bersangkutan melakukan PPL atau dosen yang bersangkutan melaporkan ya mau izin ke koordinasi dengan kelas tempat. Di hari yang pertama juga terjadi ada proses pemberian pengarahan, diskusi antara mahasiswa yang akan melaksanakan PPL dengan guru pamong dan dosen pembimbing, mencoba mengecek bagaimana kelengkapan RPP-nya, dipastikan kan gitu ya. Tentunya
mahasiswa mengupload, mengunggah RPP yang akan dipraktekkan di RPP 1. Ini kalau misalkan diantisipasi ya, kenapa perlu diunggah? Karena diantisipasi jangan-jangan dosen pembimbing dan guru pamong ini berbeda dengan pembimbing di proses review atau di proses peer teaching. Jadi ini perlu di-upload, disampaikan. Kalau nanti guru pamong memastikan bahwasanya RPP ini akan diterapkan. Lalu kemudian hari 2, 3 dan 4, bagaimana selama 3 hari mencoba mengimplementasikan RPP ya, lengkap dengan PTK-nya. Lagi-lagi ini ketika integrasi. Jadi kadang satu RPP tidak bisa jadi tidak habis dilaksanakan dalam satu pertemuan, tapi mungkin bisa dilaksanakan dalam 2 pertemuan atau lebih. Jadi ini yang kemudian di dalamnya ketika guru mengimplementasikan RPP di dalam proses PPL itu, lalu juga dititipi di dalamnya ada penelitian dan kelas. Ini tentunya juga membutuhkan satu usaha yang maksimal ya, karena dua aktivitas yang sama-sama berat dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, semua aktivitas di dalam selama 3 hari ini dilakukan proses perekaman, yang kemudian hari ke-5 dan 6 itu ada proses editing video ya, editing video yang kita harapkan itu bisa menjadi 2 jenis video. Video pembelajaran dari asli sebagai belajar yang ini juga saya katakan tidak wajib ya, tidak wajib karena ini dengan durasi waktu sesuai aslinya, hanya diedit, dipercantik dan seterusnya. Tapi kalau kemudian LPTK mewajibkan, siapa tahu ini juga bisa dijadikan portofolio di UKIN nanti kan lumayan gitu. Lalu kemudian yang kedua, video yang asli tadi diedit dalam waktu durasinya diperpendek 5-15 menit, syukur-syukur bisa lebih pendek, pokoknya kalau ya 5-10 menit lah, saya kira itu sudah ideal. Dengan tentunya ketika proses editing, dosen mengingatkan agar komponen pokok dalam RPP itu jangan sampai dihilangkan ketika proses editing video dari praktek pembelajaran itu. Lalu kemudian selesai, baru kemudian buat akun di YouTube dan 2 video itu diunggah. Ini pola yang satu, pola integrasi. Nah, kalau pola terpisah, perbedaannya hanya di hari kedua ya. Ini bisa fleksibel ya, lagi-lagi ini template ini tidak harga mati. Masing-masing dosen bisa berimprovisasi untuk mengembangkan, yang penting bagaimana mahasiswa bisa mengimplementasikannya secara mudah, kita juga mudah dan hasilnya maksimal. Jadi masalah pembagian hari itu tidak saklek begitu, karena nanti di dalam proses penilaiannya itu bukan penilaian harian, penilaiannya adalah di produk ya, di produk video yang di RPP yang diimplementasikan sudah direkam, lalu kemudian nanti di proses penilaiannya itu direview dan dinilai, direview dinilai. Jadi video itu direview dan dinilai. Jadi tidak per hari, tapi di produk akhir. Maka kemudian desain hari 1 sampai hari ke-6 itu pastikan itu diimplementasikan, baik RPP maupun PTK-nya itu dilaksanakan secara optimal. Nah, yang pula kedua, ini PTK dilaksanakan melalui di hari yang berbeda dan fokus memang ini hanya untuk penelitian tindakan kelas. Nah, dengan si guru yang dia memang ngajar di tempat itu, pola yang kedua ini juga bisa menjadi pilihan. Yang saya kira ketika
dipilah begini itu juga relatif lebih ringan ya, dan juga lebih fokus ketika mahasiswa yang bersangkutan menerapkan mengimplementasikan RPP bisa fokus, dan juga ketika melakukan PTK juga lebih fokus. Tapi lagi-lagi dua pola ini adalah pilihan. Silahkan nanti disampaikan ke dosen yang bersangkutan apakah mau pola terpisah atau pola terintegrasi. Lalu kemudian ada 2 hari selanjutnya itu adalah diskusi hasil review. Disinilah proses penilaian terhadap produk implementasi RPP. Jadi tentunya guru pamong dan dosen pembimbing itu ada proses interaksi, proses diskusi, lalu kemudian yang kurang pada aspek mana, lalu kemudian setelah selesai itu dirumuskan rencana tindak lanjutnya. Seperti apa rencana tindak lanjutnya yang nanti kemudian di praktik RPP kedua, tentunya masukan-masukan dari dosen yang disampaikan pada implementasi RPP 1 itu tercermin di dalam RPP yang kedua. Jadi ini akan lebih menarik karena mereka melakukan pembelajaran real. Kalau yang kemarin kan simulasi, kemarin kan satu rekaman ya simulasi, bisa jadi kemudian siswanya adalah siswa yang imajiner, atau ketika menyampaikan hanya di antara teman atau melalui Zoom meeting seperti ini. Nah, kalau yang PPL ini karena real, maka kemudian tentunya akan jauh berbeda dengan ketika kemarin peer teaching. Nah, ini diimplementasi PPL, implementasi PPL sebentar. Nah, untuk selanjutnya sama juga di PPL yang PPL 1 yang RPP 2, pola 1 sama ya. Karena ini kan mengulang di RPP 1 dan juga sampai di RPP 3 juga sama tahapan-tahapannya. Jadi tawaran kita seperti itu. Tawaran kita ada pola 1, ada pola 2. Nah, lagi-lagi sekali lagi ini sangat terkait erat dengan kebijakan lokal. Silahkan mau pilih yang mana. Yang penting prinsipnya tidak menyusahkan kita semua, tidak memberatkan mahasiswa, tapi hasilnya bisa optimal. Nah, barangkali itu singkatnya pelaksanaan PPL-nya. Nah, untuk di LMS itu fitur-fitur yang terbaru baru akan diupload besok pagi, fitur-fitur terbaru. Tapi sebenarnya secara prinsip ya sudah siap juga, cuman fitur-fitur terbaru setelah ada masukan-masukan, barangkali juga malam ini jika ada masukan-masukan dari kawan-kawan semua, ya ini akan makin melengkapi fitur sebelum di-upload, karena jadwalnya itu ya untuk fitur LMS untuk PPL ini baru akan diunggah besok pagi. Barangkali yang bisa saya sampaikan, Mas Zuhro. Saya kembalikan ke Mas Zuhro untuk membuka dialog dan diskusi lebih lanjut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan pada Pak Anies yang sudah menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan PPL itu sendiri. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin menanyakan terkait dengan proses pelaksanaan PPL seperti apa. Barangkali ada yang masih menjadi kebingungan dari Bapak Ibu sekalian, monggo bisa disampaikan di forum ini. Baik, saya persilakan, barangkali ada pertanyaan.
Mas Anies. Oh ya, Pak Fauzi silakan. Yang saya tanyakan mungkin untuk dosen pamong ya, dosen dan guru pamongnya itu sinkronusnya hari ke 78 ya. Ya, hari pertama juga sinkronus. Bisa ya, oke. Hari pertama harus sinkronus karena kan harus memberikan Wawasan ya. pengarahan dan tentunya hari sebelumnya agendakan mahasiswa agar mengirim RPP yang akan dipraktekkan ya. Jadi makanya di kontrak perlu diinfokan mereka harus mengupload RPP yang akan dipraktekkan di RPP 1 seperti apa. Kalau misalkan guru pamong dan dosen bimbing di PPL kok sama dengan guru pamong dan dosen perangkat pengembangan perangkat, ya saya kira mungkin kalaupun nggak diupload ya bisa paham ya. Tapi kita wajibkan didorong untuk ngupload meskipun tidak harus dinilai ya. Kalaupun misalkan di dalamnya nanti LMS kok masih ada kolom penilaian ya, nanti dikasih nilai yang nanti juga konsisten aja dengan penilaian di akhir kan. Jadi di hari pertama itu lagi-lagi harus diharapkan sinkronus karena harus ada komunikasi, lagi-lagi overview ya. Kalau dulu ketika di PPL model luring, guru pamong itu dari sekolah tempat PPL. Kalau sekarang kan tidak, karena guru pamong ditentukan oleh LPTK. Karena guru pamong pada saat luring itu adalah dari sekolah tempat PPL, lalu kemudian bisa memantau setiap waktu dan akan juga diskusi setiap waktu. Nah, kalau yang ini tidak ada kewajiban guru pamong dan dosen pembimbing memantau selama proses PPL karena itu merepotkan. Kalau guru pamong atau dosen pembimbing mau memantau ya kalau bergerak sih nggak masalah memantau, tapi akan butuh banyak perangkat. Misalkan 10 guru ngajar, kan berarti ada 10 HP itu memantau kan, gitu kan. Dosen itu rata-rata hanya punya HP 1 tapi nomornya 2 kan. Nah, ini agak merepotkan. Nah, maka kemudian proses dialogis itu nanti pas disinkronis yang kedua adalah ketika proses review yang hari ke 7 dan 8. Hari ke 7 dan 8. Itu yang proses review dan proses pemberian nilai dari proses pembelajaran yang tercermin di dalam video. Kira-kira begitu. Oke, Mas. Ya, baik. Ini dari LPTKIN Palu, Pak Anies. Mau Pak Dekan, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, pada Pak Dr. Anies Maskur, pada Bapak Ibu dekan dan pengelola UPG yang kami hormati, beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dari penjelasan Pak Dr. Anies Maskur tadi. Yang pertama tentang penelitian tindakan kelas dalam pelaksanaan PPR ini. Ini akan menjadi satu kendala tersendiri di saat masa pandemi sekarang ini. Itu akan pasti berbeda masalahnya yang dihadapi ketika dilaksanakan secara luring pada saat pelaksanaan PPL. Tapi ketika masuk dalam konteks pandemi sekarang ini, ketika dalam pelaksanaannya di sebuah daerah tidak bisa bertemu dengan peserta didik, bagaimana mengukur tentang siklus pembelajaran sebagai langkah-langkah di dalam proses pelaksanaan PCK itu, Pak Anies. Itu saja mungkin yang perlu diperhatikan dalam konteks kesamaan persepsi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Memang pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini memang kita harus kita harus ngobrol secara serius, merumuskan tema yang akan diangkat di dalam pelaksanaan PTK. Ya, ini nih idealnya ya, ini konsep idealnya dulu ya. Nanti kalau konsep nggak idealnya, yang penting ada, yang penting ada laporan. Tapi ini konsep idealnya dulu. Jadi ketika
melaksanakan proses pembelajaran daring itu kira-kira apa yang bisa metode apa yang bisa diuji? Misalnya gini, kan misalkan judul penelitian tindakan kelas itu yang saya cermati rata-rata kan gini, misalnya upaya peningkatan pemahaman siswa dalam pembelajaran daring menggunakan pendekatan apa, misalnya gitu ya, pendekatan apa kira-kira yang kira-kira lebih lebih bisa diriset, misalkan pakai pendekatan penugasan misalkan, atau mencari informasi misalnya begitu ya, pendekatan apa misalkan, itu kan bisa sebenarnya. Memang kalau luring itu lebih luas, lebih gampang. Cuman kalau ketika daring itu kita harus mikir betul. Mau menguji metode apa? Menguji metode hafalan atau menguji metode apa ya kayak model apa? Mencari informasi atau metode diskusi misalnya begitu ya. Itu saja fokus di situ misalnya. Pokoknya ini mah harus diajak ngobrol dulu, rumuskan masalahnya, fokusnya di mana. Lalu kemudian coba diterapkan. Lalu kemudian tentunya guru yang bersangkutan menggunakan atau akan memakai instrumen tertentu untuk mengukur keberhasilan satu pendekatan yang dipergunakan. Jadi PPK di situ hanya menguji satu pendekatan dalam pembelajaran, misalkan begitu. Iya. Jadi memang agak repot karena tidak seleluasa ketika luring. Nah, mulai sekarang mungkin dosen-dosen pembimbing ketika guru mau mengimplementasikan PTK seperti apa, memang harus mempunyai koleksi judul. Akan ini idealnya begitu idealnya. Iya. Meskipun lagi-lagi kemudian ketika nggak ideal kan yang penting kan ada laporan, yang penting ada laporan. Ketika nggak itu, tapi ini jangan disampaikan nanti yang penting ada, nanti malah nggak serius. Tapi tetap kita prinsip yang jelas ini untuk mendeteksi apakah guru atau mahasiswa bersangkutan itu memahami tahapan-tahapan PTK apa tidak. Jadi walaupun yang sederhana ya, entah pakai model mencoba menguji metode penugasan, mencari informasi, apakah kemudian diskusi, lalu kita sambil melakukan pendataan, yang itu tentunya instrumennya harus dipersiapkan dari awal. Nah, ketika kemudian dosen mahasiswa tidak terbiasa untuk melakukan PTK secara terintegrasi, ya maka kemudian melaksanakan PTK secara terpisah itu akan lebih aman, sehingga pikirannya tidak bercabang gitu. Karena ternyata PPG kita ini banyak membuat guru agak stres juga. terlalu banyak tugas sih. Banyak tuh. Saya dengar di Aceh itu ada yang ada juga yang guru sampai stres begitu ya, masuk rumah sakit jiwa. Allah nih katanya ini betul karena PPG. Sepertinya iya Pak, karena sampai di rumah sakit mikirin tugas PPG juga deh. Anis Jogja Pak Anis. Ya, silakan Bu Dekan, ya silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Dr. Anis Maksum yang luar biasa. Dalam waktu singkat sudah bisa menata sistem bola PPL ke depan, luar biasa ini. Juga teman-teman dari Panitia Nasional, Pak Rozak, ada Pak Fahmi, Mas Jubrub, dan Bapak Ibu semua dari Kementerian Agama, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, dan Bapak Ibu Pengelola yang kami hormati.
Pak Anies Jogja juga ada yang ya mungkin agak depresi ya Pak Anies. Jadi ketika peserta itu melihat laptop dan melihat HP itu sudah mules perutnya itu mau muntah, akhirnya mengundurkan diri itu. Ya tapi ini masih dalam proses rayuan untuk bisa lanjut. Mudah-mudahan bisa lanjut. Memang sistem daring ini sangat berat Pak Anies, sangat berat karena sebagaimana diketahui para guru ini kan belum ada beberapa yang belum begitu familiar ya dengan laptop, dengan HP, terus menerus harus mengerjakan tugas di laptop, bahkan mungkin kadang-kadang juga di HP. Artinya memang ya besok barangkali memerlukan evaluasi yang komprehensif tentang hal ini, karena para guru yang sudah berjuang lama mengajar pada akhirnya kemudian justru sakit ketika ikut PPG ini, itu kan juga perlu kita evaluasi. Jadi perhatian kita. Pertanyaan kami Pak Anies yang pertama tentang dulu ketika luring itu kan kepala sekolah kita perankan ya. Nah sekarang kan bagaimana ini peran kepala sekolah? Mestinya juga kita kulon nuwuni apa tidak, karena dulu kan kita agak cocok kan satu sekolah satu madrasah RA itu ditempati 8 orang gitu kan. Nah sekarang ini kan di sekolah masing-masing, artinya ya satu sekolah satu guru itu. Sehingga untuk memerankan kepala sekolah itu ya mungkin perlu kita pikirkan ulang. Apalagi kalau sampai menuntut honorarium itu nanti sangat banyak sekolah, sangat banyak kepala sekolah gitu. Mungkin perlu kita rumuskan bersama agar nanti juga bisa kita sikapi bersama. Yang kedua, sebagaimana diketahui kita ada beberapa hari libur ya. Tadi saya belum begitu mencermati karena agak cepat PPT-nya, apakah tadi sudah menunjuk tanggal atau belum, itu sepertinya baru pola 1, pola 2, tanggal 10 atau 11 itu ya. 11 libur dan tanggal 17 itu bagaimana, apakah tetap nanti jalan. Kemudian gini Pak Anies, di beberapa wilayah yang agak pelosok itu memang daring, kalau harus daring itu juga masalah. Kalau harus luring belum juga luring gitu. Nah akhirnya kadang-kadang mereka hanya bisa buka WA. Ini juga mungkin perlu menjadi perhatian kita. Mungkin kalau mereka ke kota ya takut COVID-19 ini mungkin perlu kita sikapi bersama. Kemudian tadi sekolah-sekolah yang luring sudah disinggung ya, sekolah-sekolah yang luring nanti seperti apa. Demikian Pak Anies, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dekan. Mas dulu langsung saya respon ya Mas ya. Oke Pak, silakan Pak. Yang pertama mengenai pelibatan kepala sekolah, saya kira ini saya tunggu usul dari pengelola aja. Cuman kalau saya punya pikiran karena keberadaan mahasiswa PPG ketika PPL tidak mengganggu aktivitas itu, kadang ya nggak laporan aja sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Tapi ya sebagai sebuah etika mungkin bisa kita hanya segera ngomong atau nitip lewat guru yang bersangkutan, karena ini berkenaan dengan tidak adanya honor ya mungkin bisa disampaikan ya, tapi nanti saya tunggu usulan dari pengelola yang lain.